Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramanda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Nah, mengapa sih rakyat Indonesia itu menginginkan perlawanan terhadap Jepang? Karena pada masa penjajahan Jepang, Indonesia mengira bahwa Jepanglah yang menyelamatkan Indonesia dari penjajah Belanda sesuai dengan semboyan 3A. Namun berjalannya waktu, Jepang sama saja dengan Belanda. Dia menguasai Indonesia secara paksa dengan mengadakan romusa-romusa atau kerja-kerja lainnya yang memaksa rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, faktor yang membuat ini masyarakat Indonesia ingin melawan Jepang yaitu karena adanya spontanitas dari masyarakat untuk melawan Jepang karena keserakahan Nippon yang mengambil harta benda mereka dengan slogan padi untuk saya, untuk kami, dan untuk kita sekalian. Nah, masyarakat tidak lagi percaya dengan slogan itu karena slogan itu hanyalah untuk eh, sebagai alibi masyarakat Jepang untuk mengambil harta benda masyarakat Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia ingin melakukan perlawanan terhadap Jepang karena spontanitas mereka. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang bisa saya sebutkan mengapa rakyat Indonesia ingin melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, berikutnya ada beberapa daerah yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama yaitu perlawanan di Aceh. Nah, di perlawanan di Aceh ini dilakukan oleh masyarakat Cot Pileng. Nah, perlawanan ini dilatar belakangi oleh kebijakan Seikere yang diterapkan kepada Jepang. Nah, apa sih kebijakan Seikere itu? Nah, kebijakan Seikere ini adalah kebijakan bahwa setiap orang itu harus tunduk kepada matahari atau menghormati matahari dengan cara menundukkan kepalanya atau membukukan badannya. Nah, kebudayaan ini adalah kebudayaan masyarakat Jepang yang beragama Sino. Agama Shinto ini adalah agama yang menghormati atau menyembah dewa matahari. Maka dari itu, ulama yang berada di Aceh menentang adanya kebijakan Seikere karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Perlawanan terhadap Aceh di Chot Plieng dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Tengku Abdul Jalil. Oleh Tengku Abdul Jalil ini, Jepang dianggap sebagai kafir majusi. Oleh Tengku Abdul Jalil, kafir majusi itu lebih berbahaya daripada kafir kitabi atau Belanda pada masa itu. Nah, apa sih kafir majusi dan kafir kitabi itu? Nah, kafir yang pertama itu kafir kitabi. Kafir kitabi adalah kafir yang berpotongan terhadap kitab Injil atau kitab Taurat. Nah, agama itu biasanya agama Nasrani atau Yahudi. Nah, kafir majusi ini adalah kafir yang menyembah terhadap api. Contohnya itu dari Jepang yang menyembah terhadap matahari. Pada awalnya, Tengku Abdul Jalil ini melakukan perlawanan dengan cara dakwah terhadap rakyat-rakyat Aceh untuk memboikot masyarakat Jepang atau penjajahan Jepang. Nah, berjalannya dengan waktu, akhirnya Tengku Abdul Jalil ini memerintahkan kepada masyarakat Aceh khususnya di di Chot Plieng itu untuk berjihad melawan Jepang. Jepang pun tidak diam saja. Jepang melakukan perlawanan pada 10 November 1942 dengan mengirimkan pasukannya yang membawa senapan dan alat-alat senjata yang berat lainnya untuk memerangi rakyat Chot Plieng yang umumnya menggunakan senjata tradisional. Setengah hari pun berjalan, akhirnya Jepang berhasil menguasai Chot Plieng dan Jepang membakar masjid atau rumah-rumah masyarakat lainnya. Dalam serangan tersebut, beruntungnya Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Akan tetapi pada 13 November 1942 Jepang melakukan pengejaran terhadap Tengku Abdul Jalil dan berhasil membunuh Tengku Abdul Jalil. Tidak hanya Tengku Abdul Jalil yang melakukan perlawanan, namun ada juga pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Tengku Hamid pada November 1944. Perlawanan tersebut dilakukan karena Tengku Abdul Tengku Hamid itu tidak setuju dengan adanya eksploitasi terhadap tanah masyarakat atau lahan pertanian. Nah, dalam melawan Tengku Hamid ini, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh keluarga yang memberontak terhadap kebijakannya tersebut. Nah, kondisi tersebut memaksa ke sebagian pemberontak untuk menyerah. Akhirnya, Jepang berhasil menaklukkan perlawanan Aceh. Yang kedua yaitu perlawanan di Singaparna.
Singaparna merupakan daerah yang berada di Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan patriotik. Rakyat Singaparna juga dikenal terhadap dominasi menentang dominasi asing. Oleh karena itu, masyarakat Singaparna ingin melakukan perlawanan terhadap Jepang. Faktor yang memengaruhi rakyat Singaparna untuk melawan Jepang itu juga adanya kebijakan Jepang yang menentang ajaran agama Islam dan membuat rakyat-rakyat menderita. Perlawanan di Singaparna terjadi di pondok pesantren Sukamanah dan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa menolak dengan keras kebijakan Jepang, khususnya kewajiban melaksanakan Saikere setiap pagi. Selain itu, ia tidak setuju dengan kewajiban menyerahkan wajib hasil panen kepada Jepang dan pengarahan Romusa. Kiai Zainal Mustafa mengawali perlawanannya dengan memboikot semua kebijakan Jepang. Ia juga membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh Najminuddin. Selanjutnya, pasukan ini melakukan penculikan terhadap pejabat Jepang di Tasikmalaya dan juga melakukan sabotase dengan memutuskan kabel telepon agar pemerintah Jepang tidak bisa melakukan komunikasi. Pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa juga membebaskan tahanan-tahanan politik yang ditangkap dan dipenjara oleh Jepang. Pada awal Februari 1944, Jepang mengirim utusan untuk melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, Kiai Haji Zainal Mustafa menolak utusan tersebut, bahkan melucuti senjata dari pasukan tersebut. Setelah gagal melakukan perundingan, akhirnya pasukan Jepang kembali ke Tasikmalaya dan Kiai Haji Zainal Mustafa mengeluarkan ultimatum agar memerdekakan masyarakat Jawa. Apabila tidak terpenuhi, maka masyarakat Jepang akan terancam mati. Pada hari berikutnya, Jepang mengirim kembali utusan untuk berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, pasukan tersebut bersikap congkak dan sombong. Nah, dengan sikap tersebut membuat pasukan dan Kiai Haji Zainal Mustafa marah dan akhirnya terjadi bentrokan yang menewaskan beberapa pasukan atau utusan-utusan Jepang tersebut. Setelah gagal melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jepang melakukan perlawanan terhadap rakyat Singaparna dengan cara kekerasan dan terjadinya pertempuran pada 25 Februari 1944 yang sangat sengit. Pada pertempuran tersebut akhirnya Kiai Zainal Mustafa berhasil ditangkap oleh Jepang dan akhirnya dihukum mati dan jenazah Kiai Zainal Mustafa dimakamkan di Ancol, Jakarta. Perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan di Indramayu. Zaman Kuintalan. Begitulah masyarakat Indramayu menyebut zaman masa pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang memperkenalkan kuintal sebagai satuan berat padi yang wajib diserahkan kepada pemerintah Jepang. Kewajiban menyerahkan setengah hasil padi dari rakyat kepada pemerintah Jepang inilah yang menyebabkan perlawanan terhadap Jepang dan juga pelaksanaan Romusa yang menyebabkan terjadinya perlawanan. Perlawanan rakyat Indramayu dilakukan oleh golongan petani. Perlawanan ini terjadi karena petani mengharuskan memberi 3 atau 4 kali lebih banyak padi daripada daerah-daerah lain. Tentu sistem ini sangatlah merugikan bagi para petani. Oleh karena itu, perlawanan ini dipelopori oleh petani-petani kaya seperti Haji Aksan dari desa Kaplongan dan Haji Madrais dari desa Loh Bener. Perlawanan petani Indramayu ini dilakukan dengan cara protes sosial terhadap pemerintahan Jepang. Dan pada protes sosial tersebut terjadi bentrokan yang mengakibatkan para pejabat Jepang akhirnya terbunuh. Dan akhirnya petani ini pun berhasil menguasai beberapa 20 km tanah yang pernah diambil alih oleh Jepang itu. Yang keempat yaitu perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar dipelopori oleh tentara peta yang dibentuk Jepang, berawal dari ketika tentara peta kembali kepada masing-masing keluarganya. Kemudian mereka mendengar penderitaan daripada petani-petani yang dipaksa untuk menjual hasil panennya kepada kumiai atau koperasi melebihi jatah yang telah ditentukan sehingga
sehingga sisanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka juga mendengar bahwa Jepang telah memerintahkan untuk pembelian telur secara besar-besaran dengan harga murah untuk diberikan kepada tentara peta. Akan tetapi pada kenyataannya tentara peta tidak pernah mendapatkan telur tersebut. Akhirnya tentara-tentara peta pun dikecewakan dan kecewa. Perlawanan peta di bawah pimpinan Sodancho Supyadi dimulai sejak 14 Februari 1945. Meskipun demikian, pertempuran terbuka antara tentara peta dan pasukan Jepang baru terjadi pada tanggal 29 Februari 1945. Pada saat itu tentara peta sudah mulai mempersiapkan diri dan mempersenjatai untuk menyerang Jepang. Pasukan Jepang mulai mempertahankan diri dari serangan pasukan peta dengan cara membangun benteng-benteng. Pasukan peta yang bertahan melakukan pemberontakan terus melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sodancho Supyadi dan Sodancho Muradi. Mereka membangun benteng pertahanan di Gunung Kawi dan distrik Pare. Untuk melakukan perlawanan terhadap Supyadi dan Muradi, Jepang melakukan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah terhadap pasukan Supyadi dan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta. Akhirnya Supyadi dan Muradi mulai melunak. Kolonel Katagiri mengadakan kesepakatan terhadap pasukan peta bahwa mereka tidak akan diadili ke pengadilan militer, akan tetapi mereka harus pulang ke asramanya. Kesepakatan tersebut disetujui oleh Supyadi dan Muradi. Muradi segera melapor ke Daidancho Surahmat. Muradi tidak menyadari telah masuk perangkap pasukan Jepang. Melalui strategi tersebut, Jepang akhirnya berhasil mengepung pasukan peta dan akhirnya dibawa ke markas Kemtai Blitar. Tokoh yang melakukan pemberontakan tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan militer dan selanjutnya mereka melaksanakan pengadilan dan mendapatkan keputusan bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang mendapatkan hukuman mati dan sisanya itu dipenjara atau disandera. Kelima, yaitu perlawanan di Kalimantan. Perlawanan terhadap Jepang juga terjadi di Kalimantan. Salah satu perlawanan rakyat terhadap Jepang dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma pada 16 Oktober 1943. Pangsuma merupakan salah satu pemimpin suku Dayak yang sangat berpengaruh di kalangan suku-suku yang berada di daerah Tayan atau Meliau. Perlawanan suku Dayak terhadap Jepang dilatar belakangi oleh penindasan pemerintah Jepang terhadap suku Dayak, yaitu hukuman jemur sampai pingsan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan kecil dan melakukan hukuman di depan umum, dan juga orang-orang yang dicurigai akan ditangkap. Selain itu, Pangsuma tidak setuju dengan rekrutmen mata-mata terhadap masyarakat lokal. Perekrutan tersebut dilakukan agar Jepang mampu menahan atau meminimalisir perlawanan suku Dayak terhadap pemerintahan Jepang. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan aksi perlawanannya dengan melakukan gerilya. Gerilya ini dilakukan untuk mengganggu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jepang. Akan tetapi, perlawanan Pangsuma dapat dipadamkan. Perlawanan gerilya terhadap Jepang tersebut dapat dipadamkan karena adanya mata-mata dari penduduk lokal tersebut. Penduduk lokal tersebut memberitahu strategi penyerangan atau perlawanan suku Dayak terhadap Jepang. Yang keenam, yaitu perlawanan di Papua. Perlawanan rakyat Papua terhadap pendudukan Jepang terjadi di beberapa daerah. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak. Gerakan Koreri di Biak terjadi pada 1943 dan dipimpin oleh L. Rum Korem. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang dilakukan oleh Jepang yang menyiksa masyarakat Papua. Untuk melawan Jepang yang memiliki persenjataan yang kuat, masyarakat Biak, pasukan Biak hanya menggunakan senjata-senjata tradisional dan semangat yang tinggi. Pasukan Biak juga menggunakan strategi gerilya untuk melawan Jepang. Dengan strategi ini, akhirnya mereka mampu merepotkan Jepang yang tidak mengetahui alam Papua tersebut. Akhirnya Jepang pergi dari
biak, akhirnya Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Biak dan memilih untuk meninggalkan Biak. Oleh karena itu, Pulau Biak adalah pulau pertama yang berhasil tidak diduduki oleh Jepang. Perlawanan Biak meluas ke berbagai daerah Papua, salah satunya yaitu wilayah Yapen Selatan. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Nimrod. Dalam melawan Jepang, rakyat Yapen mendapatkan bantuan senjata dari sekutu. Dalam pertemuan tersebut, Jepang berhasil menangkap Nimrod dan menghukumnya dengan hukuman pancung. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Yapen Selatan tidak berakhir begitu saja. Muncul pemimpin-pemimpin baru di Yapen yang meneruskan perjuangan-perjuangannya. Demikian pembahasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kisah perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Jepang juga memberikan kita banyak nilai-nilai positif. Perjuangan seperti kerjasama, kerja keras, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Dengan menerapkan sikap tersebut, bangsa Indonesia mampu keluar dari tekanan dan meraih kemerdekaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.